Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ramadan dari kelas M04 Pengantar Bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA dan juga RNA. Yang pertama yaitu deoksiribonukleik acid atau yang biasa disebut dengan DNA. DNA merupakan makromolekul berupa benang yang sangat panjang, terletak di dalam inti sel dan ada pula yang terdapat di mitokondria, kloroplas atau sentriol. DNA terbentuk dari sejumlah besar nukleotida atau disebut juga dengan deoksiribonukleotida yang tersusun atas unit-unit basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. DNA menjadi senyawa penting bagi makhluk hidup karena berfungsi sebagai pembawa materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang menyusun kromosom hingga 35% dari keseluruhan kromosom. Kemudian mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menentukan proses pembentukan protein dan membentuk RNA. Yang kedua yaitu struktur dan penyusun double helix. Model DNA yang membentuk dua untai pita yang saling mengelilingi dan terhubung dengan suatu ikatan hidrogen disebut juga dengan rantai ganda atau double helix. Nah, pada umumnya, struktur DNA double helix ini menyerupai gelombang berupa makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap hingga membentuk rantai ganda yang berpilin. Kemudian setiap nukleotida ini terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama yaitu basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Nah, di mana timin ini akan berpasangan dengan adenin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 2, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 3. Yang kedua yaitu gula pentosa dengan 5 atom karbon. Gula dalam nukleotida DNA berupa deoksiribosa karena menunjukkan bahwa gula ini kekurangan satu atom oksigen yang ada pada ribosa yang merupakan senyawa induknya. Yang ketiga yaitu gugus fosfat yang berikatan dengan gula pentosa dengan atom karbon nomor 3 dan 5. Nah, basa nitrogen pada molekul DNA ini membawa informasi genetik, sedangkan gula pentosa dan gugus fosfat mempunyai peranan struktural. Selanjutnya yaitu nukleotida dan nukleosida DNA. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa DNA ini tersusun dari sejumlah besar nukleotida, di mana nukleotida ini memiliki 3 komponen yaitu basa nitrogen, gula pentosa berupa deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nah, terdapat pula molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis sehingga komponen penyusunnya hanya berupa gula pentosa dan basa nitrogen yang dinamakan dengan nukleosida. Nah, terdapat perbedaan pada nukleotida DNA, terdapat 4 macam jenis basa yang berikatan dengan gula pentosa dan gugus fosfat, yaitu adenosin deoksiribonukleotida yang berikatan dengan adenin, kemudian guanosin deoksiribonukleotida yang berikatan dengan guanin, sitidin deoksiribonukleotida yang berikatan dengan sitosin, dan timidin deoksiribonukleotida yang berikatan dengan timin. Sedangkan pada nukleosida DNA, juga terdapat 4 macam jenis basa yang hanya berikatan dengan gula pentosa, yaitu deoksiadenosin yang berikatan dengan adenin, deoksiguanosin yang berikatan dengan guanin, deoksisitidin yang berikatan dengan sitosin, dan deoksitimidin yang berikatan dengan timin. Kemudian ikatan fosfodiester. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya juga bahwa DNA ini terbentuk dari polinukleotida. Polinukleotida ini tersusun dari nukleotida-nukleotida yang dihubungkan oleh suatu ikatan yang dinamakan dengan ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini berada pada keterikatan antara gugus fosfat dan gula pentosa yang melibatkan atom karbon nomor 3 dan 5, atau disebut juga dengan ikatan 3 dan 5 fosfodiester, seperti yang terdapat di lingkaran merah pada gambar. Nah, kemudian yaitu basa nitrogen DNA. Diketahui juga bila basa nitrogen yang menyusun nukleotida pada DNA terdiri dari 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Terdapat 4 basa nitrogen unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong jenis pirimidin. Nah, dalam hal ini, timin akan berpasangan dengan adenin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 2, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 3. Kemudian macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya, DNA ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu aDNA.
ADNA ini berasal dari bentuk bDNA yang mengalami perubahan karena dehidrasi, sehingga mengubah cincin deoksiribosa dari bentuk endokonfirmasi C2 ke bentuk C3, di mana ADNA ini memiliki heliks dengan 11 pasang basa berdiameter 26 angstrom dan tinggi 28,6 angstrom pada setiap putarannya. Serta memiliki inti yang berlubang karena pasang basanya jauh dari sumbu pusat. ADNA ini bentuknya berputar ke kanan dan bersifat lebih aktif dibandingkan dengan bDNA. Yang kedua yaitu bDNA. Pada pH netral dan konsentrasi garam fisiologis DNA secara alamiah membentuk bDNA, sehingga dikenal melimpah dalam tubuh makhluk hidup. bDNA ini memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonfirmasi C2. Lalu pada satu putarannya memiliki 10 pasang basa berdiameter 20 angstrom dengan tinggi 34 angstrom. bDNA ini direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA. Yang ketiga yaitu zDNA. Bentuk dari bDNA juga dapat berubah karena kondisi garam yang tinggi atau kelembaban yang rendah, yang dapat membentuk zDNA dengan bentuk double helix kidal, sehingga bentuknya berputar ke kiri. Setiap putarannya mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Kemudian memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk golongan pirimidin dan C3 untuk golongan purin. Lalu memiliki helix berdiameter 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom, sehingga lebih sempit dan lebih panjang dibandingkan dengan ADNA maupun bDNA. zDNA berperan dalam transkripsi RNA. Kemudian yaitu ribonucleic acid atau yang biasa disebut dengan RNA. RNA merupakan makromolekul polinukleotida yang pendek-pendek karena melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA serta menyusun kromosom 5% dari keseluruhan kromosom. RNA ini berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin, terdiri dari 3 komponen yaitu gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen RNA terdiri atas basa purin yaitu adenin dan guanin serta basa pirimidin yaitu urasil dan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Lalu RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda halnya dengan DNA, di dalam sel keberadaan RNA ini tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Selanjutnya yaitu nukleotida RNA. Baik pada DNA maupun RNA, nukleotidanya memiliki 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang dimiliki oleh RNA maupun DNA ini identik, yaitu berikatan dengan gula pentosa pada atom karbon nomor 3 dan 5. Namun, terdapat perbedaan pada gula pentosa dan basa nitrogen yang dimiliki RNA. RNA memiliki gula pentosa berupa ribosa. Kemudian basa nitrogen RNA ini berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula pentosa, terdiri dari golongan purin yaitu adenin dan guanin. Kemudian terdapat perbedaan pada basa nitrogen golongan pirimidin yang terdiri dari urasil dan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian macam-macam RNA. RNA dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik, di mana RNA genetik ini hanya ditemukan pada makhluk hidup yang tidak memiliki DNA, contohnya seperti virus. Nah, dalam hal ini, RNA akan berperan sebagai DNA yang membawa materi genetik dan mengatur aktivitas sel. Sedangkan RNA non-genetik tidak berperan sebagai pembawa keterangan genetik, sehingga RNA jenis ini dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki RNA. Nah, secara letak dan fungsinya, RNA non-genetik memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu RNA messenger, atau mRNA, atau biasa juga disebut dengan RNA duta atau kodon. mRNA merupakan jenis RNA terpanjang dengan bentuk pita tunggal yang berfungsi sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein, serta membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Karena mRNA ini mengandung urutan coding untuk protein. Nah, secara ukuran, mRNA bervariasi dengan transkrip eukariotik yang termasuk terbesar dalam asam ribonukleat yang dikenal.
Nah, lebih jelasnya akan terlihat sebelum splicing intron karena terdapat banyak transkrip yang panjangnya melebihi dari 100 kilobyte. Kemudian yang kedua yaitu RNA ribosom atau rRNA. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak hingga mencapai 80% total RNA yang strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan bersifat fleksibel. rRNA ini diduga memiliki fungsi dalam menyusun ribosom 65% hingga 70% dari massa ribosom dan sebagai mesin perakit yang membantu proses sintesis protein. Nah, yang ketiga yaitu RNA transfer atau tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek yang diperkirakan memiliki struktur tersier umum dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA serta membawa asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut juga dengan antikodon. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. Rantai polinukleotida yang dimiliki DNA panjang-panjang, kemudian memiliki dua untai rantai atau double helix dan berpilin. Sedangkan RNA, rantai polinukleotidanya pendek, kemudian hanya memiliki satu untai rantai atau tunggal dan tidak berpilin. Namun, terdapat pula RNA yang memiliki struktur seperti DNA yang memiliki dua untai rantai atau double helix seperti virus. Nah, kemudian letak DNA ini di dalam inti sel, mitokondria, kloroplas, dan sentriol. Sedangkan RNA berada pada dalam inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Kemudian gula pentosa DNA ini berupa deoksiribosa, sedangkan gula pentosa RNA berupa ribosa. Pada DNA, basa nitrogennya terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Nah, DNA ini memiliki kadar yang tetap karena tidak dipengaruhi terhadap sintesis protein, sedangkan RNA memiliki kadar yang tidak tetap karena dipengaruhi sintesis protein yang mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Kemudian fungsi DNA ini yaitu mereplikasi dan mengontrol informasi atau sifat yang menurun, kemudian menentukan proses pembentukan protein, serta membentuk RNA. Sedangkan RNA sendiri memiliki fungsi dalam sintesis protein. Selanjutnya yaitu dogma sentral. Dogma sentral berkaitan dengan proses pemindahan atau perubahan gen dari DNA menjadi RNA serta protein. Nah, dalam hal ini, dogma sentral menjelaskan mengenai proses pembacaan mengenai materi genetik menjadi protein yang berperan pada setiap tahap metabolisme di dalam tubuh organisme, serta tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk asalnya atau DNA. Nah, dogma sentral ini memiliki 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Nah, yang pertama yaitu replikasi. Replikasi secara umum diartikan sebagai proses penjiplakan atau perbanyakan rangkaian molekul bahan genetik. Kemudian replikasi ini diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Dengan demikian, kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Nah, di akhir tahun 1950-an, terdapat 3 teori model bagaimana replikasi DNA ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu model konservatif, di mana model konservatif ini menghasilkan hasil bahwa kedua untai induk ini tetap bersama setelah proses replikasi berlangsung. Kemudian model semi-konservatif yang menyatakan bahwa kedua untai induk yang terbentuk setelah proses replikasi terpisah yang terdiri dari untai induk dan untai anak. Kemudian model dispersif yang menyatakan bahwa untai induk dan anak tercampur dalam masing-masing untaian setelah proses replikasi.
Nah, dari ketiga model ini, sifat komplementer pada double helix memberi kesan bahwa replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui percobaan yang dikenal dengan nama sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan. Nah, terdapat beberapa komponen yang penting dalam replikasi DNA. Yang pertama yaitu DNA cetakan atau template, yaitu molekul DNA yang akan direplikasi. Yang kedua, pangkal replikasi atau origin of replication, yaitu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Yang ketiga, yaitu molekul deoksiribonukleotida, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Deoksiribonukleotida ini terdiri atas 3 komponen, yaitu basa purin atau pirimidin. Kemudian gula pentosa yang berupa deoksiribosa dan gugus fosfat. Yang keempat yaitu enzim polimerase, yaitu enzim utama yang berperan dalam proses replikasi untuk mengkatalisasi proses polimerasi nukleotida menjadi untaian DNA. Kemudian terdapat 3 jenis enzim DNA polimerase, yaitu DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, dan DNA polimerase 3. Yang kelima yaitu enzim primase, di mana enzim primase ini merupakan enzim yang mengkatalisasi sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang keenam, enzim helikase, yang mana enzim ini berfungsi dalam membuka untaian ganda di cabang replikasi dan memisahkan kedua untai lama yang dibantu dengan enzim lain, yaitu enzim girase. Yang ketujuh yaitu protein SSB atau single strain bonding protein, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Yang kedelapan, enzim DNA ligase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen DNA. Yang kedua yaitu proses transkripsi. Transkripsi menjadi tahapan penting dalam proses sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi terjadi pada nukleus atau inti sel di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen. Kemudian membentuk rantai RNA yang bersifat single strain. Namun pada rantai RNA yang terbentuk basa timin digantikan dengan basa urasil. Nah, pembentukan RNA pada proses transkripsi ini melibatkan enzim RNA polimerase. Nah, proses transkripsi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Nah, pada proses transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Kemudian promoter ini mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Nah, fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template. Yang kedua yaitu elongasi atau perpanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsikan urutan DNA yang dinamakan dengan terminator, yang merupakan urutan DNA dengan fungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Yang ketiga yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul RNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA duta dan RNA transfer sebagai penerjemahnya. Nah, RNA transfer ini membawa kode genetik berupa asam amino tersebut dari sitoplasma ke ribosom. Pembacaan kodon oleh ribosom diawali dengan kodon start yang berupa AUG dan diakhiri dengan kodon stop yang terdiri dari UAA, UAG, dan UGA.
Pada proses translasi terdapat enzim yang disebut dengan aminoasil tRNA sintase yang menempelkan asam amino ke molekul tRNA. Kemudian terdapat ribosom subunit kecil yang menempel pada mRNA dekat dengan start codon. Sedangkan ribosom subunit besar tergabung membentuk kompleks inisiasi. Kemudian ribosom akan bergerak ke kodon berikutnya atau translokasi, diikuti dengan tRNA atau antikodon yang melekat pada kodon tersebut dan menambah asam amino dengan asam amino sebelumnya. Nah, kemudian ikatan asam amino yang terbentuk ini membentuk ikatan peptida atau protein oleh enzim peptidil transferase. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi atau stop kodon ini yang berupa UAA, UGA, dan UAG, dan melepas polipeptida yang sudah diproses menjadi protein. Dengan demikian, jika ribosom mencapai salah satu dari ketiga kodon terminasi tersebut, maka proses translasi telah berakhir. Nah, demikian pemaparan materi mengenai DNA dan RNA dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.